sudah dilaporkan. Oleh siapa? Dan diproses. Oleh Bill. Iya, Oke. oleh Bill Faki namanya. Taufik Oke. Bill Faki yang sekarang ke Jepang. Entah dengan biaya siapa dia Siapa ke bisa Jepang. cerita? Entah dengan biaya siapa dia ke Siapa yang bisa Jepang. cerita? Entah dengan biaya siapa dia ke Siapa yang bisa Jepang. cerita nanti? Sebentar, Iya. nanti saya berikan. Saya hanya mendapatkan video dari yang namanya Taufik Bill Faki yang sudah datang ke Jepang. Unfortunately dia cuma datang ke perpustakaan ya kan. Oke. Belum ada yang namanya official statement dari Yamaguchi University. Tetapi kita hargailah investigasi dia jauh-jauh ke Jepang, datang ke perpustakaan yang katanya tidak ada respon menyelesaikan S3 karya S3-nya di sana dan lain sebagainya. Ini menyesatkan guys. Halo guys, tonton video ini sampai dengan selesai. Kita akan bahas pernyataan dari Refli Harun di Rakyat Bersuara yang membincangkan soal ijazah Rismon Syaripar serta pernak-perniknya. Bahkan ada beberapa tuduhan yang kemudian dialamatkan kepada saya bersama Roni Teguh dan juga Jong Chua atau tim kami yang berangkat ke Jepang untuk melakukan penelusuran terhadap ijazah atau status akademik seorang Rismon Syaripar. Kita bahas. Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini aku mau mengajak Anda untuk kita diskusikan beberapa pernyataan dari Refli Harun. Nampaknya perlu kita luruskan terkait kisru ijazahnya Pak Jokowi, termasuk juga kegiatan atau agenda RJ yang diagendakan oleh Rismon Syaripar bersama kuasa hukum Pak Jokowi dan tentu Polda Metro Jaya. Nah, tonton terus video ini sampai dengan selesai karena ada beberapa pernyataan yang perlu kita preteli guys. Perlu juga kita klarifikasi supaya tidak menjadi logika yang sesat kemudian disebarkan ke ruang publik. Saya berharap sekali lagi Anda semua tonton sampai dengan selesai. Kita ikuti. Jadi Rismon berubah itu, yang kita ketahui itu pada tanggal 11 Maret. Saya mengetahuinya dari seseorang yang mengirimkan link berita CNN kepada saya. Kalau Rismon kemudian mengajukan restoratif justice. Saya agak kaget karena sebagai koordinator tim, saya tidak pernah dikasih tahu oleh Rismon. Kalau pernyataan ini, saya setuju guys. Ya, saya tidak hanya Bang Refli dan teman-teman, saya punya satu pandangan bahwa Rismon Hasyolan Syaripar terjadi perubahan dalam sikapnya ketika kemudian memastikan ijazahnya Pak Jokowi palsu, berubah ya ketika akhirnya dia harus menentukan untuk meminta RJ kepada Pak Jokowi. Dan aku punya analisa, aku punya asumsi bahwa perubahan itu juga ada kaitannya dengan ketika saya melaporkan bahwa Rismon Hasyolan Syaripar itu pemilik ijazah palsu. Oke, kita lanjutkan. Tetapi yang harus kita pahami adalah, faktanya adalah Rismon dilaporkan karena dugaan ijazah palsunya di Yamaguchi University. Ada satu hal yang menurutku perlu kita garis bawahi ya. Ini kenapa Bang Refli tadi menyebutkan bahwa Rismon Syaripar itu tidak menghubungi beliau. Ya berarti, ya ini dalam pandangan saya ya, di luar soal ada rasa konflik perasaan, bisa saja Bang Refli tidak punya kemampuan meyakinkan kepada Rismon Hasyolan Syaripar bahwa agenda atau perjuangan untuk sampai dengan pengadilan nanti kita tetap akan menang. Potensinya demikian. Makanya Bang David Payung sempat nyinggung juga soal itu guys. Oke, tapi kita lanjutkan dulu. Rismon dilaporkan karena surat kematian yang konon dibuat istrinya untuk menghindari sesuatu dari Yamaguchi, dari beasiswa Jepang yang diterima dia. Dan itu bukan perkara ringan karena langsung berproses cepat di Polda Metro Jaya. Rismon sebentar lagi akan diperiksa. Ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi, dan itu cepat sekali menggelinding. Sudah melibatkan istrinya pula. Jangan lupa ya, Rismon sampai sekarang belum punya putra. Jadi kalau dikatakan dari kembali ke anaknya dan lain sebagainya itu nggak benar. Guys, ini disinformasi ya. Pertama, Rismon tidak pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait surat kematiannya. Ya, yang diduga bahwa Rismon Hasyolan Syaripar itu membuat surat kematian ke Yamaguchi dan juga pemerintah Jepang. Sekali lagi, ini disinformasi karena pelapornya adalah saya. Tidak pernah saya melaporkan surat kematian itu. Yang ada adalah kita melaporkan dugaan penggunaan ijazah dan gelar palsu. Nah, barang buktinya apa? Nah, tentu barang buktinya itu adalah sesuatu yang memang kita lihat dan juga Rismon sendiri yang memperlihatkan barang bukti tersebut. Demikian juga dengan penggunaan gelar palsunya, doktor palsunya, yaitu ada bukti-bukti baik di sertifikasi dosen, di buku-buku, dan juga beragam identitas akademik doktornya yang dia sematkan di pundaknya, yang kemudian itu menjadi barang-barang dan alat-alat bukti yang
yang sudah kita serahkan kepada Polda Metro Jaya. Adapun surat kematian, ya surat kematian itu adalah isu yang dilemparkan, walaupun ya ini memang bagian dari dinamika yang mengkonfirmasi bahwa wajar saja dia buat surat kematian itu karena memang dia tidak lulus di Yamaguchi, itu kan. Tapi bukan itu objek sengketa kita, ya. Itu bukan objek yang kita laporkan, bukan yang kita masukkan kepada Polda Metro Jaya. Ini disinformasi. Jadi Bang Refli Harun nampaknya juga keliru ketika menyampaikan hal ini. Oke guys, kita lanjutkan dulu. Dalam kondisi seperti ini, maka saya selalu bilang, killing the messenger. Jadi, siapapun yang mengkritik kekuasaan atau penguasa yang memang masih powerful, maka dia akan dibunuh, killing the messenger. Yang paling gampang adalah character assassination, pembunuhan karakternya. Apa yang paling lemah dari Rismond? Oh, ternyata dia punya ini, sisi lemahnya. Lalu, sejak 7 bulan kan, Andi Aswan mengatakan kami sudah melakukan ini. Kalau kita bicara tentang demokrasi, sesuatu yang besar, good governance, clean government, ini kurang kerjaan sebenarnya. Kan yang harus kita tegakkan itu adalah governance dari seorang penguasa, bukan governance dari seorang warga negara. Bang Refli nampaknya sangat konservatif ya. Memang banyak ketika ada pergerakan dari aktivis, misalnya ketika dia memperjuangkan dan juga menegakkan keadilan, termasuk juga ketika dia melakukan aksi-aksi yang mengkritik pemerintah, akhirnya dia disiram dengan air keras, dia kemudian dijebloskan ke penjara, dia akhirnya juga diintimidasi, diteror. Nah, itu biasa memang, itu yang diistilahkan dengan killing the messenger. Tapi dalam konteks Bang Rismond nampaknya itu terlalu berlebihan guys. Kenapa? Beda kalau seandainya Bang Rismond ini punya kelemahan, misalnya kemarin dia punya kelemahan, dia melakukan tindakan kriminal atau tindakan pelanggaran etik atau pelanggaran-pelanggaran apa saja yang kemudian bisa membunuh karakternya ketika kita ungkap ke ruang publik. Aku nggak mau bilang pelanggaran apa. Intinya dia melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran apapun tapi tidak berkaitan dengan masalah ijazah. Nah, dalam konteks Mas Rismond Sianipar ini, dia itu melakukan tindak pidana memalsukan ijazah, menggunakan gelar palsu, kemudian teriak-teriak kepada publik bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Nah, ini kan etika dan moralitasnya itu tidak bisa kemudian kita biarkan, Bang Refli, ya. Jadi, beda kalau seandainya punya kesalahan yang berbeda, gitu loh. Nah, kemudian dia secara terpampang nyata memperlihatkan, dan yang kemudian mengawali untuk mempertanyakan soal ijazahnya Rismond, itu bukan murni dari pendukungnya Pak Jokowi, Andi Azwan, dan lain sebagainya. Andi Azwan itu kan belum lama juga. Sebenarnya yang paling pokok itu adalah, oke, katakanlah saya Bang Bil pendukung Pak Jokowi. Nggak usah kalian hitung, karena kalian anggap bahwa, oh, pendukung Jokowi, jadi wajar kayaknya disuruh sama Pak Jokowi. Walaupun, ya, aku mempreteli seorang Rismond Sianipar itu sejak kebetulan posisiku masih di Kota Manado yang tidak bersentuhan langsung dengan Pak Jokowi, gitu. Dalam artian, ketika melihat Rismond menampilkan ijazahnya, Rismond memperkenalkan diri sebagai akademisi, ya saya juga melakukan penelusuran, loh, ini orang mau meyakinkan kita bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, ternyata dalam dugaan saya dia ini bermasalah juga secara hukum. Tapi nggak apa-apa lah, karena aku adalah orang yang dianggap orangnya Pak Jokowi, wajar kayaknya ini agen lah, intelijennya Jokowi. Tapi kalau Joshua Sinambela, Roni Teguh, mereka ini adalah pekerja-pekerja profesional. Yang satu dosen ASN, yang satu adalah praktisi yang kemudian secara profesionalitas itu sering dipakai oleh negara untuk kemudian gagasan dan pikiran-pikirannya tentang digital forensik itu selalu dikemukakan di pengadilan, sehingga itu dia tidak boleh masuk dalam ranah politik. Itu pun ketika dia diajak menjadi saksi ahli, mencermati dan membantah semua temuannya Rismond dan juga Roy Suryo, itu ada dua hal. Pertama, karena dia adalah orang yang profesional seperti itu. Yang kedua, Joshua Sinambela adalah orang yang kebetulan alumni di UGM yang sangat mengetahui bahwa Rismond Hasiolan Sianipar ini salah dalam menganalisa ijazahnya Pak Jokowi, dan dia pun adalah orang yang mengetahui bahwa ijazahnya Rismond itu palsu. Nah, dua akademisi dan juga para pakar-pakar yang lain ini tidak berangkat sebagai bagian dari intelijen lah atau punya kepentingan karena diperintahkan Pak Jokowi, itu keliru ya. Jadi killing the messenger itu nggak cocok untuk peristiwanya Rismond, Bang Refli, ya. Itu harus jangan dilupakan. Nah, kalau kemudian Rismond merasa bahwa dia tidak bersalah dan ijazahnya asli, ya dia kan nggak perlu takut, dia berjuang saja, ya. Dia bangkit, bahkan dia laporkan nanti kepada kami kalau dianggap tidak terbukti. Kan logikanya begitu. Jadi aku anggap istilah killing the messenger itu tidak relevan dalam konteks masalahnya Rismond, ya. Dia nuduh orang ijazahnya palsu, padahal dia pemilik ijazah palsu. Sama dengan yang di Solo kemarin itu, temannya si M. Taufik itu, pengacara, nuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, dia sendiri pemilik ijazah palsu, ya kan, dan sudah divonis itu, sudah punya konsekuensi hukum. Beda kalau seandainya dia punya hutang, ya, misalnya Rismond Sianipar punya hutang itu di tetangga, wah, gara-gara dia punya hutang, itu yang di-blow up di media, ya itu kan keliru. Jadi gitu, itu dibunuh karakternya Rismond gitu kan.
Itu ya Bang Refli. Oke, kita punya yang namanya tanggung jawab sosial, personal responsibility. Tetapi urusan besar kita adalah urusan seorang pemimpin yang sudah berkuasa selama 10 tahun. Bukan urusan Rismon. Rismon itu urusan kecil saja. Kalau dia mau berubah dan lain sebagainya, selesai, nggak ada masalah. Bang Refli, persoalannya Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa itu tidak punya kemampuan meyakinkan publik secara keseluruhan bahwa yang mereka temukan itu benar. Bahkan belakangan Rismon akhirnya mengakui bahwa dia salah gitu. Entah itu motifnya karena ketakutan. Dia intinya melakukan RJ dan mengakui bahwa dia bersalah gitu. Bahkan ada beberapa pernyataannya yang ingin membongkar bahwa ada agenda jelek yang dilakukan oleh Roy Suryo ya, yang berbohong ya dalam hal menganalisa ijazahnya Pak Jokowi. Itu kan dia ungkapkan. Jadi sebenarnya bukan kita-kita juga karena pendukung Pak Jokowi atau bukan. Karena banyak juga kok bukan pendukungnya Pak Jokowi yang menertawakan perspektif mereka. Sehingga itu bukan karena membela Pak Jokowi loh. Kadang-kadang juga kita tampil karena kita mau membela kewarasan berpikir. Ya, tidak selamanya orang yang tidak sependapat dengan kalian seolah-olah ingin mendukung Pak Jokowi, pendukung kekuasaan, dan kemudian menjilat kepada kekuasaan. Enggak lah, enggak selamanya orang seperti itu, Bang Refli. Ya, bahwa ada orang yang mungkin mendukung Pak Jokowi, mendukung Prabowo Gibran, dapat komisaris, dapat jabatan apa semua. Itu hal yang wajar dalam kontestasi politik. Tapi tidak sedikit ketika orang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi karena mereka punya logika yang waras. Sampai dengan saat ini, Rismon, Roy Suryo, dan Tifa tidak punya kemampuan membuka pikiran saya untuk mendukung mereka. Sehingga itu kita harus berada di jalan yang sama. Lah, nggak selamanya lah perlawanan dan perjuangan rakyat kepada kekuasaan kemudian kita nilai sebagai sesuatu yang positif. Ya kalau memang kalian misinformasi, kalian disinformasi, kalian itu cuma fitnah, kalian itu karena kebencian. Emangnya kalau seandainya kekuasaan itu adalah Anies Baswedan, Anda akan melakukan hal yang sama? Enggak. Kenapa? Karena Anda punya perspektif politik juga. Kan gitu. Jadi ini yang aku bilang, tidak selamanya pemerintah punya kebijakan atau kekuasaan. Jangan bilang pemerintah, karena ini nggak ada hubungannya dengan pemerintahan, guys. Ini personalnya Pak Jokowi yang mereka bilang masih berkuasa. Jadi tidak selamanya kekuasaan kemudian selalu kita hajar kalau memang ada sesuatu yang perlu kita kritik. Ya kalau memang mereka yang benar, ya kan? Termasuk dalam soal ijazah. Seandainya Rismon dan juga Roy Suryo serta Tifa berkemampuan meyakinkan, nggak usah 80%, 50% aja lah masyarakat Indonesia. 50% aja masyarakat Indonesia bahwa benar ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Ayo kita bareng-bareng. Persoalannya, jangankan 50%, kita-kita ini itu nggak dapat logika itu gitu. Jadi kita harus lawan juga. Jangan kemudian kita karena menganggap ini perlawanan terhadap kekuasaan, terus kita mau terjebak pada pola ini. Ya aku pikir demikian ya guys ya. Jadi kita harus kritik juga, Refli Harun. Tetapi urusan Jokowi ini kan urusan yang sampai sekarang kita baru muter-muter debat. Dua arus utama yang selalu kita debatkan di Rakyat Bersuara ini adalah ada sekelompok masyarakat yang yakin ijazah Jokowi palsu dan banyak pendukungnya. Yakin nggak banyak pendukungnya? Banyak. Ini Refli Harun paling jago dalam konteks ini guys. Dia tahu yang nonton di Rakyat Bersuara paling banyak pendukungnya mereka. Jadi langsung nanya, banyak kan pendukungnya? Banyak. Coba seandainya yang datang di situ relawannya Pak Jokowi, begitu Anda tanya banyak langsung dilempar pakai kursi itu. Ini gaya-gaya biasa, gaya-gaya yang kebiasaan memframing gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari strategi aja sih. Dan kita tidak bisa mendinainya. Lalu ada kelompok masyarakat yang standing in front of Jokowi membela mati-matian. Entah dengan motif apa, kita nggak tahu. Apakah motifnya prabayar pasca bayar, kita nggak tahu. Nah, dalam konteks itu dia bicara prabayar dan pasca bayar. Seolah-olah semua pendukungnya Pak Jokowi itu pragmatis. Hitung aja tuh ada ratusan ribu manusia yang datang ke rumahnya Pak Jokowi hampir setiap hari. Dibayar sama Pak Jokowi, ya kan? Bahwa Pak Jokowi bagi-bagi sembako dan juga bagi-bagi THR itu bukan karena datang ke rumahnya Pak Jokowi, karena memang beliau datang jalan-jalan dan itu biasa Pak Jokowi sering seperti itu, guys. Jadi ini logika yang sesat ya. Makanya aku bilang kenapa Bang Refli ini agak menyesatkan cara berpikirnya karena polanya seperti ini. Di saat ketika ada yang membela Jokowi, sudah hitung-hitungannya soal bayaran gitu, ya. Nah, tapi kita diskusikan dulu. Ya kan? Tapi kalau itu apakah kan motifnya tudingannya ekonomi kita nggak tahu. Jangan. Dia bukan jualan buku dapat. Ya jangan dipotong, saya nggak pernah motong. Sebentar, saya mau sini. Ya, Tapi kan kalau soal motif itu kan sama-sama, satu menuding A menuding B, sama aja. Oh, beda, Man. Di balik itu ada uang, sama-sama. Beda. Mana? Kita bicara tentang kualitas, ya. Oke. Kalau kita misalnya membela Roy, Tifa, kemudian kita dituding ada orang besar yang mendanai di belakangnya. Itu still spekulasi yang tidak proven. Tapi kalau misalnya Anda membela Jokowi mantan penguasa yang uangnya banyak, itu proven, terbukti. Yakin nggak? No. Tidak terbukti. Ketika dia bilang terbukti, harus dia buktikan dulu gitu. Apakah semua pendukungnya Pak Jokowi dibayar sama Pak Jokowi? Jadi gini, kalau ada orang yang mendukung Pak Jokowi, Bang Refli, tidak selamanya karena motivasinya uang.
ya. Tidak selamanya karena motivasinya adalah karena punya jabatan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Banyak loh yang mendukung Pak Jokowi itu bahkan mengeluarkan uang pribadi. Motivasinya apa? Motivasinya mau melawan orang-orang seperti Bang Refli dan juga gerombolan kalian yang sudah menyesatkan publik. Ada. Ya ada gitu. Walaupun teori mengatakan bahwa kalau kita menilai ada orang di belakangnya Rismond dan kawan-kawan itu subjektif atau itu spekulasi, dan kalau Pak Jokowi pasti sudah ada motivasi ekonomi, motivasi pragmatis, itu sesuatu yang benar karena itu juga sangat menurutku ya terlalu buru-buru dan itu juga prematur perspektif itu. Bahkan aku bisa mengatakan ini logika yang menyesatkan. Seolah-olah pendukung Pak Jokowi pasti dibayar. Pendukung Roy dan Rismond itu tidak dibayar. Wah, enggak juga gitu kan. Padahal dalam video ini, dalam Rakyat Bersuara, ada salah satu pendukungnya Rismond Hasyolan Senipar yang mengatakan, saya mengeluarkan uang 30 juta untuk membeli bukunya Rismond. Dalam artian membayar Rismond supaya kemudian dicetak dan dibagi-bagikan. Lah, itu kan juga artinya bayaran gitu loh. Iya kan? Kenapa? Karena buku itu didonasikan gitu. Ini Rismond ya, ini ada duit 30 juta, ini cetak apa semua. Dan tentu ada sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat ya. Mau orang besar, mau orang kecil, pastilah nggak ada yang gratis gitu. Tapi kalau langsung mengatakan bahwa Pak Jokowi membayar, oh tunggu dulu. Kalaupun misalnya ada relawan yang kemudian beraktivitas, pertama relawan itu biasanya punya jabatan, kedua punya pekerjaan, yang ketiga ada solidaritas, yang keempat tidak selamanya langsung kemudian diberikan oleh Pak Jokowi entah lewat orang ini orang itu nggak ada, nggak selamanya seperti itu bahwa seolah-olah penguasa pasti akan membayar gitu. Itu bedanya. Mungkin kalau Pak Jokowi masih presiden, konteks itu cocok lah kita kait-kaitkan. Tapi kalau Pak Jokowi hari ini semangatnya adalah semangat soliditas, solidaritas orang yang menghormati Pak Jokowi. Aku perhatikan demikian Bang Refli. Tapi nggak apa-apa, ini cuma pendapat yang barangkali bisa dibantah. Kalau nggak bisa dia men-take over partai politik dengan mudahnya. Lalu kemudian punya pengaruh yang besar dalam pemilu. Itu jelas. Kalau kita masih spekulasi. Dan saya jamin, nggak ada urusannya dengan saya yang begitu-begitu. Ya. Sama. Saya juga mau menjamin bahwa nggak ada urusannya teman-teman relawan yang kemarin buka puasa bersama ngumpul, relawan bikin pertemuan ngumpul, itu kemudian dibayar langsung oleh Pak Jokowi, atau Pak Jokowi titip sama konglomerat tertentu, tolong ya fasilitasi YouTuber Nusantara yang bikin kegiatan itu dibayar. Nah, itu aku juga bisa katakan kita jamin nggak ada. Makanya ini subjektif, nggak perlu dibahas ya. Jauh lebih baik tidak perlu dibahas siapa yang di belakang. Aku juga dari dulu sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan ketika ada isu ijazah Pak Jokowi, kita terjebak pada pembahasan soal siapa yang bayar di belakang. Tapi kalau siapa orang besar di belakang, itu sesuatu yang wajar didiskusikan. Tapi kalau siapa yang bohir, itu jadi nggak penting guys. Kan gitu. Oke, kita diskusikan lagi. Sekarang pertanyaannya adalah, barang yang gampang begini diputar-putar. Diputar-putar dari kapanpun. Padahal tidak ada keberanian, tidak ada kesungguhan, tidak ada gentleman, tidak ada kenegarawan dari seorang Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya dan diuji di publik. Nah, inilah yang disebut dengan logika sesat guys ya. Ini bukan soal berani dan tidak berani. Karena Bang Refli seolah-olah menutup histori kenapa kemudian kisru ijazah ini muncul. Orang yang mempertanyakan ijazah bukanlah orang yang kemudian murni sebagai peneliti, bukanlah akademisi, bukanlah orang yang punya pikiran waras. Ya, yang mempertanyakan tentang ijazahnya Pak Jokowi asli adalah orang-orang yang jauh sebelum bertanya, jauh sebelum menentukan palsu, adalah orang-orang yang teriak-teriak tentang bahwa Pak Jokowi itu penjahat, koruptor, orang yang menghina Pak Jokowi, menghardik Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, termasuk Refli Harun ini sendiri, podcast-podcastnya itu luar biasa merendahkan Pak Jokowi. Dia dalam setiap orasi-orasinya, bagaimana 20 Oktober ketika Pak Jokowi itu purna tugas, mereka beracara bersama Amin Rais dan kawan-kawan, mereka berpuisi, mereka berpidato, mereka berorasi, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan Pak Jokowi. Pun demikian, Pak Jokowi tidak menanggapi secara serius. Pak Jokowi tidak kemudian menjadikan sesuatu yang untuk direspon, ya. Tapi ketika mereka sudah datang menggeruduk UGM dan juga rumahnya Pak Jokowi, ini sudah wilayah properti dan wilayah privasinya orang yang kemudian dikemukakan dalam ruang publik, itu yang akhirnya dilaporkan. Jangan munafik lah Bang Refli, jangan juga kemudian selalu memposisikan seolah-olah ijazah ini gampang kok tinggal diperlihatkan. Ini barang, kalau seandainya orang seperti Roy Suryo adalah temannya Pak Jokowi, yang namanya Rismond, atau termasuk gerombolan kalian ini adalah bagian dari relawannya Pak Jokowi ketika datang ke rumahnya Pak Jokowi. Bapak lulus tahun berapa sih? Oh iya, saya lulus tahun sekian, ini ijazah saya, ya kan?
Ini kan yang kalian lakukan adalah itu tadi, motivasinya sudah politik dan juga kejahatan duluan. Sudah memframing wajahnya kalian ini sebagai wajah pembenci Pak Jokowi. Nah, terhadap orang seperti itu, nggak pantas Pak Jokowi dengan murah dan juga dengan ya mudah banget memperlihatkan ijazahnya di ruang publik. Kenapa? Karena Pak Jokowi juga bakal kehilangan simpati dari para pendukungnya yang menolak kalau Pak Jokowi perlihatkan ijazah itu. Kalau di ruang persidangan, silahkan, kan gitu. Kenapa nggak sabar sih? Jadi sebenarnya yang muter-muter itu sebenarnya bukan Pak Jokowi, melainkan siapa sih orang yang menahan di Polda, siapa sih orang yang membuat ini barang lambat P21, ya kan? Coba ditelusuri lah. Bisa saja mengintervensi polisi, kita kan nggak tahu gitu, akhirnya lambat. Ini yang membuat akhirnya bisa saja ada sesuatu yang perlu kita ketahui siapa orang besar di belakangnya, kan gitu. Jadi bukan Pak Jokowi. Kalau kalian memang benar-benar serius mau meminta Pak Jokowi perlihatkan ijazahnya dan Pak Jokowi sudah janji akan perlihatkan pengadilan, ayo kita dorong terus supaya pengadilannya jalan, kan gitu. Itu yang paling penting gitu, ya. Bang Bil kan tinggal perlihatkan, guys. Sumpah demi Tuhan, ketika mereka perlihatkan selama orangnya model seperti Roy Suryo, Pak Jokowi perlihatkan tidak akan pernah berakhir, akan timbul masalah baru. Belum lagi nasihat dari kuasa hukumnya Pak Jokowi, Bapak, karena Bapak dituduh sebagai pemalsu ijazah, Bapak jangan pernah perlihatkan, kita tunggu bukti dari mereka, mana ijazah yang dibilang palsu itu. Itu prinsip dalil hukum. Gitu, gimana sih orang pakar hukum tata negara tapi menyesatkan? Ada nggak peluang untuk menunjukkan bahwa ijazah itu benar-benar asli? Yang saya katakan, kalau memang benar-benar asli dan proven melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya kita akan minta maaf. Ada CLS, citizen lawsuit. Tunjukkan di sana. Citizen lawsuit itu pengadilan juga. Pak Jokowi pernah mengatakan, saya akan tunjukkan di pengadilan, ya, ijazah saya dan lain sebagainya. Begitu ada citizen lawsuit yang jelas-jelas, petitumnya itu minta agar ijazah ini dinyatakan palsu, which is harus sebaliknya dia membuktikan, tidak datang juga ijazah. Ini sesat ya, CLS itu kan pengadilan benar, tapi tidak ada loh. Petitum itu juga bagian dari permohonan dari pihak penggugat ya. Jadi aku rasa lucu kalau kemudian ada dipaksakan. Dan tapi aku dapat informasi sebenarnya Pak Jokowi itu mau memperlihatkan ketika diminta ya, walaupun tidak ada pernyataan secara tegas dari hakim langsung untuk meminta Pak Jokowi datang dan memperlihatkan itu, karena memang konteksnya berbeda CLS itu ya. Dan tidak kuat, dan itu juga bukan menentukan asli atau tidaknya aslinya ijazahnya Pak Jokowi, tapi nanti di persidangan yang kemudian dilaporkan Pak Jokowi. Yang jangan dilupakan, Pak Jokowi konon itu pernah mau memperlihatkan, tapi tetap oleh pihak penasihat hukum itu disarankan untuk tidak diperlihatkan, itu nanti pada saat momentum pengadilan. Jadi kadang-kadang juga Pak Jokowi itu ada sisi yang kayaknya beliau udah lelah juga, ya sudahlah perlihatkan saja apa semua gitu. Serius loh, aku dapat informasi demikian guys. Tapi sudahlah, itu ndak apple to apple ya soal CLS ini. Rismon dan Dr. Tifa sudah akan ke Solo. Sudah minta restoratif justice. Faktanya kan Rismon Hari ini, ya that's okay, nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa, saya sudah mengatakan dalam latar belakang apa dia kemudian minta maaf tersebut. Anda kalau kemudian kill, ya makanya saya bilang killing the messenger, maka terjadi. Operasi intelijen akan datang juga pada Mas Roy. Maka kira-kira apa kelemahannya yang paling utama? Nah, inilah yang menurut saya menjadi tidak sehat dalam demokrasi kita. Sorry Bang Fitri, menurut Anda Aku garis bawahi ya, kalau memang kita murni punya kepentingan untuk kill the messenger, sebenarnya jangankan Rismon, Roy Suryo dan juga Tifa, itu bagus kita cari titik-titik lemahnya dan kita laporkan juga gitu. Persoalannya kita nggak lakukan itu. Kalaupun kemudian kita memberikan kritik lewat opini di ruang publik, itu hal yang biasa, tapi melaporkan tidak, karena memang tidak perlu, karena memang nggak ada masalah secara pidana gitu, ya kan? Tapi kalau Rismon Hasyolan Senipar, itu harus kita laporkan. Karena di saat yang bersamaan, masa kita menunggu, ya ini aku udah lihat nih, ada orang melakukan kesalahan, ada orang melakukan pelanggaran, ada orang melakukan tindak pidana. Nunggu selesai dulu kasus ijazahnya Pak Jokowi, baru dilaporin. Enggak lah. Tidak semudah dan semurah itu. kelemahan dari Bang Rismon adalah soal ijazahnya. Salah satunya, fakta kan? Ijazah S3 dokter. Iya, karena sekarang ini ya. Yang diduga palsu, Anda mengatakan itu? Ya, sekarang ini saya hanya mendapatkan video dari yang namanya Taufik Fakih yang sudah datang ke Jepang. Unfortunately dia cuma datang ke perpustakaan ya kan. Okay. Belum ada yang namanya official statement dari Yamaguchi University. Tetapi kita hargailah investigasi dia jauh-jauh ke Jepang, datang ke perpustakaan yang katanya tidak ada respon menyelesaikan S3 kayak S3-nya di sana dan lain sebagainya. Ini menyesatkan guys. Jadi Bang Refli Harun tidak nonton videoku secara lengkap ya. Jadi kita bukan cuma datang ke perpustakaan. Dan di saat aku bikin video ini, ada beberapa video yang belum aku dokumentasikan, dalam artian belum aku edit untuk aku publish, terkait bagaimana kegiatan selama di kampus Yamaguchi. Jadi
kegiatan di perpustakaan itu adalah kegiatan kesekian. Aku klarifikasi di sini ya. Jadi kita itu datang pertama bersama dengan salah seorang pejabat akademik di situ, yaitu yang juga merupakan profesor, sensei ya, beliau dosen. Kemudian itu masuk di ruangan beliau ya. Kita ngobrol-ngobrol di sana, diskusi-diskusi, dan kemudian juga beliau mengantarkan ke ruang akademik ya. Nah, di ruang akademik itu kemudian kita membahas terkait ijazahnya Rismond itu bersama dengan bagian akademiknya. Itu kita bahas tuh, kita membuktikan benar nggak ijazahnya, termasuk juga kita bertemu dengan pejabat yang membalas emailnya Pak Joshua Sinambela yang membenarkan bahwa ijazahnya Rismond itu tidak ada model seperti ini ijazah dari Yamaguchi Jepang. Itu sudah terkonfirmasi. Itu panjang pembahasan, bukan cuma karena kita nggak bisa video panjang-panjang memperlihatkan wajah orang Jepang. Mereka itu sangat privat ya. Jadi ketika sesekali didokumentasikan, kemudian kita matikan karena tidak boleh ada yang namanya kamera. Itu biasalah, nggak kayak Rismond dan juga kelompoknya kalian itu kalau datang ke lembaga ini syuting, pokoknya siaran langsung. Di sana nggak bisa, di Jepang itu nggak bisa seperti itu polanya ya. Kemudian kita ke ruangan library ya, ke perpustakaan. Di situ menggali informasi tentang disertasi dan tesis. Ya, itu kita bahas di situ, kita telusuri bersama pejabat yang ada di situ. Kita lakukan penelusuran baik secara manual dan juga secara jadi dia ada dalam bentuk VCD sekaligus ada dalam bentuk website. Jadi VCD itu semua judul-judulnya itu sudah masuk di dalam komputerisasi. Itu canggihnya Jepang. Itu dilakukan penelusuran, nggak ada judul dan juga namanya Rismond Senipar, baik disertasi dan tesis. Begitu juga dengan website secara online, nggak ada gitu kan. Ini confirm semua. Nah, itu juga 3 pertemuan. Selanjutnya, ada tempat pertemuan kita juga di dalam sebuah tempat, ya itu kayaknya kayak lab seperti itu ya, kayak lab yang kemudian difasilitasi oleh dosen juga, Pak Sensei itu yang kemudian diskusi dengan staf di situ. Di diskusi-diskusi banyak hal yang kemudian kita dapatkan. Tapi sekali lagi kita nggak bisa dokumentasikan gitu kan. Kemudian yang jangan dilupakan kita juga diskusi dengan salah satu PPI ya. Jadi PPI itu komunitas pelajar Indonesia yang kemudian memberikan informasi-informasi tambahan gitu kan tentang bagaimana transkrip nilai bla 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 itu seperti apa, ijazah bagaimana ya. Jadi kita dapatkan resmi dari kampus, dari dosen, dari pegawai, dari pejabat, sekaligus kita diskusi-diskusi kecil-kecilan dengan salah satu pelajar Indonesia yang aktif. Kita banyak dan lama di Yamaguchi Jepang itu. Nah, memang yang kita tampilkan di video, yang kita publish, itu tidak semuanya yang harus kita perlihatkan. Termasuk dokumen-dokumen yang kita dapatkan, termasuk yang kita konfirmasi tentang kematian lah, soal data akademik ini, itu diberikan ruang gitu. Nah, tentu kalian bertanya, kenapa? Ya kan? Kok bisa ya Bang Bill datang ke sana? Sebenarnya bukan sayanya yang spesial. Yang spesial itu adalah Joshua Sinambela dan Roni Teguh. Kenapa? Karena sejak awal mereka sudah korespondensi dengan pihak Yamaguchi Jepang. Apalagi kemarin yang korespondensi itu juga atas nama email UGM. Sehingga itu antar lembaga ada komunikasi. Tapi sekali lagi ya, dalam hal privat seorang Rismond Hasiolan Senipar, Jepang itu sangat menghormati yang kemudian mereka tidak ekspos lebih jauh. Dan demikian juga kami juga harus menghormati privasi orang Jepang. Makanya ada beberapa video potongan yang bisa kita shoot, ada yang tidak boleh gitu. Termasuk ketika mereka menyodorkan beberapa data yang mereka perlihatkan dan akhirnya mengkonfirm bahwa Rismond Hasiolan Senipar itu tidak pernah lulus di Yamaguchi Jepang, kan gitu. Oke, kita ikuti lagi. Tetapi ketika Rismond berubah, maka justru kita menemukan korelasinya untuk mengatakan jangan-jangan ini yang menjadi penyebab utama bahwa dia berubah. Karena itu saya ingin menghargai Rismond. Tetap, apa penghargaan saya terhadap Rismond? Saya mengatakan Rismond sebelum tanggal 11 Maret 2026 adalah Rismond yang genuine. Rismond yang mengatakan apa adanya, Rismond yang membuat Jokowi White Paper menyumbang 480 halaman, Rismond yang membuat Endgame. Kalau Anda menjadi seorang peneliti, seorang penulis, Anda tidak mungkin membuat kebohongan berlembar-lembar ratusan tersebut, kemudian membuat statement dan lain sebagainya. Jadi karena satu hal yang paling krusial dari itu titik lemah adalah dugaan ijazah palsu Dr. Rismond. Dan surat kematian. Aku setuju, serius. Sekali lagi, aku setuju kalau Rismond terjadi perubahan. Ya, kalau seandainya memang dia tidak bermasalah, kan nggak perlu berubah. Tapi jangan lupa ya, Bang Refli, yang jangan dilupakan adalah
Rismond juga mengakui bahwa tulisan dia itu bukan dalam konteks kebohongan. Memang dia tidak berbohong dalam tulisan buku yang dia bilang itu, tapi ya bisa saja disinformasi, dan peneliti kan mengakui kalau dia itu salah. Tapi aku nggak anggap sih kalau Rismond Sianipar itu sebagai peneliti. Enggak. Dengan biaya siapa dia ke Jepang? Bang Refli. Guys, ingat ya, menyesatkan sekali ketika dia bilang kita melaporkan soal surat kematian. Enggak, kita nggak laporkan itu. Itu personal, dan itu adalah wilayah Interpol. Dan memang waktu kami ke Yamaguchi, Jepang, dari pihak kampus memastikan bahwa itu sudah menjadi ranah kepolisian, sehingga itu kita tidak boleh lebih jauh membahas soal seperti itu. Tapi kita tahu dan kita confirm dan kita mendapatkan dokumen itu, dalam artian kita langsung menyaksikan. Tapi sekali lagi ya, kami tegaskan bahwa saya tidak pernah melaporkan soal surat kematian. Yang kita laporkan itu adalah objek pidananya. Apa objek pidananya? Yaitu penggunaan ijazah palsu, kemudian penggunaan gelar palsu yang dia pakai di Indonesia. Nah, itu dalam konteks di Indonesia itulah yang kemudian saya berhak sebagai warga negara merasa tertipu, merasa dirugikan. Jadi kita laporkan. Karena kalau cuma soal surat kematian itu, nah itu soal kerugiannya ada di Yamaguchi. Makanya Sensei kemarin itu sangat berharap kepada perjuangannya kami ini untuk mengusut tuntas sekaligus membersihkan nama Yamaguchi, kan gitu. Adapun peristiwa di Jepang, mereka mau laporkan atau tidak, ya itu kan masalah Jepang lah. Itu ya yang jangan dilupakan. Jadi kita nggak pernah kemudian memposisikan untuk melaporkan Rismond dalam konteks surat kematiannya. Nah, soal bayaran, ini aku harus klarifikasi. Guys, sekali lagi aku ingatkan, berangkat ke Jepang itu uang pribadi, satu. Kemudian ada kumpulan teman-teman YouTuber Nusantara, ada bantuan dari teman-teman netizen Nusantara, ada bantuan dari relawan-relawan yang kemudian ketika kami buka puasa bersama itu mereka bilang, si Bang Bil katanya mau ke Jepang itu, mau apa? Ayo kita patungan-patungan. Itu biasa aja, nggak ada masalah. Sama dengan orang yang bayar 30 juta untuk bayarkan Rismond, cetak buku ini sebanyak-banyaknya. Itu kan biasa. Sama dengan Roy Suryo, nggak mungkin pakai uang pribadi ansih. Pasti ada patungan. Sama ketika kalian demo, kalian ada patungan-patungan. Udahlah, nggak usah bahas soal siapa yang di belakang kasih duit. Itu orang-orang kecil kayak orang-orang besar, selama mereka itu adalah memberikan sesuatu yang mensupport. Nanti aku akan perlihatkan ke kalian bagaimana ada orang WA sama saya, Bang Bil, saya ini orang cuma 70 tahun, saya melihat Anda itu punya perjuangan, minta maaf, izinkan saya kebetulan dapat THR, kita bagi-bagi ya buat abang berangkat ke Yamaguchi. Itu biasa, sama dengan Rismond membuka, membuka donasi, kan gitu. Apalagi agenda kita ke Jepang ini udah sejak dari 1 tahun yang lalu gitu. Ya kan? Tapi aku tegaskan bahwa keberangkatan ke Jepang itu juga lebih banyaknya menggunakan uang pribadi. Karena selain uang, ada waktu, ada tenaga yang kemudian kita keluarkan. Tapi kepentingan kita apa? Karena saya mau bertanggung jawab, jangan sampai saya melaporkan, kemudian saya tidak mendapat verifikasi secara nyata. Ini kan setelah saya mendapatkan verifikasi dari Yamaguchi Jepang, ini semakin memperkuat laporan saya ke Polda Metro Jaya gitu. Terus Anda mau pandang enteng, jangan mentang-mentang kita cuma YouTuber, Anda mau nilai seolah-olah kita itu mencari duit ke Pak Jokowi. Pak, saya mau hajar ke Rismond. Ya kalau seandainya Pak Jokowi yang bayar, ngapain dia RJ, gitu kan? Ngapain kemudian dia nggak hentikan saja, Bil, karena saya udah kasih kamu berangkat ke Jepang dan saya sudah berdamai dengan Rismond, udahlah berhenti aja ya, nggak apa-apa. Nggak usah dilanjutkan. Enggak, ini kita lanjut terus kok. Karena ini murni akademisi gitu loh. Ada Bang Joshua di sana, ada Pak Roni Teguh di sana gitu kan. Itu yang jangan dilupakan guys. Jadi kalau soal bayaran, saya jamin Bang Refli Harun, nggak usah diungkapkan lah. Sama dengan kalian-kalian semua juga. Nggak mungkin ada yang gratis di kalian gitu. Yang penting di sini kita tidak pernah dibayar sama Pak Jokowi. Kita tidak dibayar sama orang atau yang di lingkarannya Pak Jokowi. Kita ini komunitas, biasa aja gitu. Dan saya bersyukur, saya ucapin terima kasih buat para subscriber, para netizen Nusantara, dan juga para relawan, ya, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara yang ikut berpartisipasi. Dan tentu juga secara internal keluarga saya ucapin terima kasih terhadap kerabat-kerabat saya yang ikut mensupport. Saya punya kakak, saya punya adik, saya juga pribadi juga bisa, ya secara personal juga bisa berangkat kok. Teman-teman kalau tonton video saya di YouTube saya, teman-teman akan lihat bagaimana saban tahun saya keluar negeri, itu biasa aja. Jauh dari pembahasan soal ijazahnya Pak Jokowi, saban tahun saya punya kegiatan di Malaysia, di Thailand, di Singapura. Itu biasa aja, nggak perlu kemudian dinilai seolah-olah dapat bayaran dari A, B, C, D. Udahlah, murahan banget pola-pola kayak gitu. Oke, kita lanjut. Saya nggak ngerti, jadi mungkin siapa yang lebih ngerti. Apa tudingannya? Tudingannya adalah, ini juga dikatakan dalam beberapa kesempatan. Ada 2 laporan terhadap Rismond. Satu, diduga menyesatkan. ijazah Yamaguchi-nya palsu. Satu. Dan yang kedua adalah, Rismond pernah membuat
melalui orang lain tentunya, diduga istrinya, bicara tentang surat kematian. Ini pernah juga meminjam Tujuannya apa surat kematian itu? Tujuannya konon untuk menghindarkan penalti dari beasiswa karena dia tidak menyelesaikan kuliahnya. Saya garis bawahi lagi ya, tidak ada yang melaporkan soal surat kematian. Saya garis bawahi lagi, karena ini informasi yang disinformasi disampaikan oleh Refli. Oke, jadi masih terkait dengan ijazah Ya, S3-nya itu. ya. Supaya tidak Penalti. diperpanjang, Ya. bikinlah surat kematian. Ya, oke. Tapi kampusnya nggak akan melakukan investigasi dan seterusnya? Ya, masalahnya adalah yang melakukan investigasi kan pihak sana melalui yang namanya Taufik Bilfaki itu. I see. Dan kemudian sudah bikin video hari ini. Aiman nggak lihat tuh? Belum. Video dan lain sebagainya mengatakan bahwa Rismon tidak ada S3 dan lain sebagainya. Nah, saya menduga terlepas dari apakah benar atau tidak substansinya, apakah dia ijazah palsu atau Itu tidak. lemah menurut Anda? Ya, tapi itu salah satu titik lemah yang barangkali membuat dia berubah. Makanya saya dikatakan killing the messenger. Nah, hari ini dikaitkan ada kemudian spekulasi yang mengatakan bahwa berikutnya adalah Dr. Tifa. Guys, sekali lagi kita tidak punya misi untuk killing the messenger, karena yang paling pokok di sini adalah kalau memang Rismon pemilik ijazah asli, dia nggak perlu merasa terbunuh, dia bangkit saja gitu kan. Dan tapi aku sepakat bahwa dia nampaknya mungkin RJ, salah satu kepentingannya adalah untuk kemudian meringankan hukuman, bisa saja seperti itu. Aku setuju kalau soal itu, tapi tidak apple to apple kalau disebut sebagai killing the messenger. Ya berarti dia harus sadari bahwa ketika dia mau menuduh orang lain itu ijazah palsu, seharusnya ijazahnya juga asli dong, kan gitu. Jadi kita berangkat, saya melakukan investigasi ini berangkat dari saya melakukan laporan gitu. Nggak apa-apa aku dilekatkan sebagai pendukung Pak Jokowi, ya itu wajar karena memang kita pendukung Pak Jokowi. Tapi tidak selamanya kemudian pendukung Pak Jokowi itu berangkat atau melakukan gerakan karena ansih untuk kemudian beroperasi secara intelijen menyelamatkan Pak Jokowi punya kesalahan. Yang enggak, karena kita punya kesadaran yang sama. Ini gimana sih orang teriak palsu, orang maling padahal dia yang maling gitu. Teriak maling sana, maling sini padahal dia yang maling gitu. Itu etika sosial. Jadi tolong dong hormati perjuangan kita yang sebenarnya bukan karena kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, nggak usah repot-repot kita bahas Rismon. Ayo rame-rame kita kemudian jadikan Pak Jokowi itu objek. Persoalannya kalian tidak punya kemampuan menyadarkan kami, ya, baik pendukung dan juga bukan pendukung. Jangan dikira loh yang mempercayai ijazahnya Pak Jokowi itu asli bukan cuma pendukung. Banyak orang yang rasional, yang nggak dapat sama dengannya, yang nggak dapat dengan logikanya. Tifa ini sih Pak terlalu banyak halu. Roy Suryo ini terlalu banyak cengengesan. Rismon ini banyak gagal pahamnya. Mereka juga setuju bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Mereka bukan pendukung Pak Jokowi gitu. Cuma kan kalian itu karena cuma terjebak dengan kolam yang sama, seolah-olah lebih banyak pendukung kalian ketimbang pendukung Pak Jokowi yang menyatakan ijazahnya asli. Ya, bukan dukungan secara politik. Jadi tolong hargai kami juga, yang kami berjuang bukan karena soal dukungan. Oke, Anda anggap saya pendukung, tapi Joshua itu orang profesional. Roni Teguh itu ASN. Masa dia mau masuk di wilayah-wilayah politik? Tapi sebagai pemerhati pendidikan, sebagai orang yang aktif di akademik yaitu Pak Roni Teguh, begitu juga dengan praktisi seperti ahli seperti Joshua, mereka juga punya pesanan-pesanan dari insan akademik lainnya. Ayo dorong dong itu, nggak boleh itu dibiarkan ada orang yang mengaku-ngaku ahli padahal gadungan. Tolong hargai perjuangan itu. Tidak selamanya perjuangan ini secara politis dan kepentingannya untuk seorang figur. Oke? Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna.